Jadi di sini hakikatnya cahaya. Jadi Allah memberikan dua rahmat Allah. Rahmat yang pertama adalah cahaya, yang kedua ampunan dari Allah. Ketika Allah turunkan cahaya, maka dengan cahaya itu kamu bisa berjalan dengan benar di permukaan bumi. Ya, kalau bahasa hadis itulah firasat. Kalau bahasa Al-Quran itulah petunjuk Allah. Jadi kemana kita mau berjalan? Nah, maka disitulah hakikatnya adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam kolbu. Nah, kita ketahui bahwa kolbu itu akan dimasuki cahaya kalau kolbunya itu bersih. Apalagi misalnya anak-anak belum punya dosa, itu akan sangat peka kepada kepada cahaya. Cahaya itu tidak akan masuk ke dalam kolbu di mana kolbunya sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ya masih korelasi dengan yang sekarang sedang terjadi, yaitu tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Ya. Itu kan lagi viral di ya media sosial, terutama yang menceritakan bagaimana seorang anak kecil, balita masih umur 4 tahun, laki, ya, yang seolah-olah tidak mau atau melarang ayahnya, yang ayahnya itu perwira kapal KRI Nanggala, untuk berangkat tugas hari itu juga, ya. Sehingga dengan mendorong ayahnya untuk dikunci di kamarnya gitu, tidak boleh pergi. Pertanyaan saya adalah, betulkah itu anak itu banyak menyebutkan itu adalah firasatnya anak yang tidak berdosa, bahwa ini ada sesuatu bahaya yang dia ingin kepada khususnya kepada ayahnya. Apakah itu benar, Pak? Ya, baik. Memang firasat itu ada, Pak. Jadi kalau di dalam hadis itu begitu. Ittaqu firasatan fa innahu yanzuru binuri. Takutlah kepada firasatnya orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binuri, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Maka ini sesungguhnya sinyal-sinyal ini itu kan sesungguhnya Allah mau berbicara dengan hambanya. Tapi karena hambanya ini kolbunya misalnya kurangan, artinya masih banyak tersumbat atau terhalang oleh banyaknya dosa yang dilakukan, maka firasat ini tidak mampu dipahami oleh hambanya. Nah, namun demikian bisa juga fenomena yang terjadi itu yang bisa membaca adalah orang luar atau orang yang beriman, yang juga orang beriman ini sangat peka bahwa itu sesungguhnya adalah merupakan firasat. Jadi memang firasat itu ada. Ketika musibah itu mau turun, maka sesungguhnya Allah itu akan memberikan sinyal kepada hambanya tadi. Kalau bisa dilihat surat 64 ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada kolbunya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi ayatnya itu, ma asaba min musibatin illa biiznillah.
Jadi tidak menimpa seseorang musibah itu illa bidzillah, kecuali dengan seizin Allah. Jadi musibah apapun itu akan menimpa seseorang kalau mendapatkan izin dari Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam qalbunya. Wallahu bikulli syai'in. Dan Allah Maha mengatai segala sesuatu. Cuma memang persoalannya adalah ketika musibah ini turun, Allah memberikan sinyal. Ternyata sinyal itu tidak tertangkap. Karena kebetulan orang itu misalnya grade-nya grade Islam, belum iman. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ketika orang beriman, maka itu Allah akan berikan petunjuk ke dalam kolbunya. Nah, hadis mengatakan, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kepada firasatnya orang yang beriman. Wa innahu yanzuru binurillah. Karena sesungguhnya dia itu melihat dengan cahaya Allah. Jadi, kalau di dalam Al-Quran itu Allah akan memberikan petunjuk ketika musibah yang turun kepada orang yang beriman, maka petunjuk itu diterjemahkan oleh hadis bahwa itulah yang dinamakan firasat. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu membaca dengan cahaya Allah. Yang dimaksudkan adalah bahwa kolbunya kalau bercahaya, maka itu akan sanggup membaca petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umur, walaupun itu masih belum balik, Pak, anak kecil ini, Pak. Ini tadi yang tadi diceritakan itu kan anaknya kan masih umur 4 tahun, Pak. Ya. Apakah firasat itu sudah juga ada atau bagaimana? Atau ini? Ya. Karena kalau di situ dikatakan firasat itu turunnya kepada orang yang beriman, artinya kepada kolbunya yang bercahaya. Nah, anak kecil ini kan sesungguhnya kalau dari sisi firasat maka dia akan sangat peka, karena dia belum punya dosa. Nah, melalui jalur itulah Allah akan turunkan petunjuk itu. Maka nanti bisa dipahami oleh orang yang beriman gitu, makna daripada firasat itu. Jadi bisa saja. Karena hidayah itu, karena sesungguhnya firasat atau petunjuk Allah itu kan sesungguhnya hakikatnya adalah cahaya. Coba kita lihat di dalam surat 57 ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu 2 bagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi di sini hakikatnya cahaya. Jadi Allah memberikan dua rahmat Allah. Rahmat yang pertama adalah cahaya, yang kedua ampunan dari Allah SWT. Ketika Allah turunkan cahaya, maka dengan cahaya itu kamu bisa berjalan dengan benar di permukaan bumi. Ya, kalau bahasa hadis itulah firasat. Kalau bahasa Al-Quran itulah petunjuk Allah. Jadi kemana kita mau berjalan? Nah, maka disitulah hakikatnya adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam kolbu. Nah, kita ketahui bahwa kolbu itu akan dimasuki cahaya kalau kolbunya itu bersih. Apalagi misalnya anak-anak belum punya dosa, itu akan sangat peka kepada kepada cahaya. Cahaya itu tidak akan masuk ke dalam kolbu di mana kolbunya sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
kesimpulannya di sini bahwa musibah itu akan diturunkan dengan seizin Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa turunnya musibah itu khusus untuk orang yang beriman akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih tahu kepada orang yang beriman. Nah, yang kedua ini pokok persoalannya memang ketika kita tidak beriman tapi masih grade Islam. Nah, ini kita nggak paham dengan petunjuk Allah itu. Maka disinilah sesungguhnya dengan bahasa Al-Quran itu ternyata situasi dan kondisi yang sangat sakral itu semuanya diungkap oleh Al-Quran. Jadi Allah mau berbicara dengan orang yang beriman melalui sinyal Allah masukkan cahaya tadi. Maka dengan cahaya itu nanti akan paham seseorang. Kalau di dalam hadis itu begini, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Wabisah bin Mahbad, kemudian Nabi bertanya kepada Wabisah, wahai Wabisah, apakah kamu ingin bertanya satu kebenaran? Benar ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, tanyalah ke dalam qalbumu. Apa yang dirasa tenang, itulah sebuah kebenaran. Dan apa yang menjadikan di dalam dadamu itu resah gelisah, itulah sebuah kejahatan. Walaupun orang lain memberikan nasihat kepadamu. Artinya apa? Walaupun orang lain memberikan nasihat kepada kolbu seseorang, tapi kolbu itu tidak pernah bohong. Orang sering menyebutkan suara hati. Dan itu tidak pernah bohong. Coba kita lihat di dalam surat 53 ayat 11. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya atau fuad. Ya. Jadi kalau yang dari ayat 10-nya ini. Sampaikannya wahyu kepada hambanya apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Fa'auha ila 'abdihi ma auha, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi wahyu kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad, diwahyukan oleh Allah. Ya, maka fuadnya menerima. Maka kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak pernah bohong, tidak pernah dusta apa yang dilihat oleh fuad. Kalau cahaya yang diturunkan oleh Allah tadi di dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-28, di situ Allah kan akan menurunkan cahaya masuk ke dalam kolbu, maka dilihat sama fuad, maka kadzabal fuadu ma ra'a, tidak pernah bohong, tidak pernah dusta apa yang dilihat oleh fuad. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi hambanya itu dengan semua sarana, baik yang lahir, yang batin, yang gaib. Bagaimana menyatukan itu semua? Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran mengatakan seperti itu, ya sudah samina wa atona, kita yakin, yakin. Karena ini bukan pendapat saya pribadi. Allah lah yang akan menjelaskan seperti itu. Sehingga Allah sungguhnya sangat luar biasa perhatiannya kepada hamba. Cuma hamba inilah sesungguhnya yang kurang perhatian kepada Allah SWT. Semuanya dikasih tahu, kasih petunjuk. Musibah tidak akan turun kecuali ada izin dari Allah. Kalaupun itu musibah itu akan turun, maka Allah akan beritahukan kepada orang yang beriman. Nah, bagaimana sinyalnya? Kembali kepada hadis tadi, di situ antara tenang dan gelisah. Jadi, kalau tenang itu simbolnya satu kebenaran, artinya boleh.
Kalau gelisah, was-was itu tidak boleh diteruskan. Jadi manusia membaca firasat itu bisa dengan bahasa rasa, ya, tenang dan gelisah. Sehingga tenang itu menjadi satu simbol, satu kebenaran. Sementara gelisah, was-was, maka itu artinya Allah tidak ridho. Artinya nggak boleh, jangan ke sana. Kira-kira begitu. Maka semua itu, semua sarana perasaan, jiwa, kolbu, semuanya itu dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tinggal kita mau apa tidak, mau memakai fasilitas itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Pak. Allah Pak. Thank you.